pagi. Udah siap ikut ibadah pagi hari ini? Sebelumnya, saya mau kenalan dulu ya. Saya Kak Intan, di sebelah kanan Kak Eva, sebelah kiri Kak Tegi, dan gitarisnya Kak Yopi. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita pujikan lagu Ajarku Berdiam. Teman-teman, sambil bangkit berdiri ya. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita semuanya berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kehadirat-Mu.
Kami berterima kasih karena pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh bersiap untuk ibadah, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau pimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman boleh duduk. Nah, teman-teman semua, ibadah hari ini temanya adalah rajin baca kitab suci. Teman-teman ingat nggak lagu sekolah minggu yang judulnya Baca Kitab Suci? Masih ingat kan? Kita akan pujikan itu untuk merespon tema hari ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu, asalkan di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. 2 Raja-Raja 23 ayat 1-30. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian, pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera, dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan,
untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya lah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada di dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnya lah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek. Pegawai istana yang tinggal di gedung samping, juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasya di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos dewa kejijikan sembahan Moab, dan Milkom dewa kejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa, mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya. Lalu ditumbuhkannya halus-halus menjadi abu dan dibakarnya lah tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnya lah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana. Lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, "Apakah tanda keramat yang kulihat ini?" Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, "Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini." Lalu katanya, "Biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya." Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab
Tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh, peramal, juga terafim, berhala-berhala, dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja, seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala, itu yang telah bangkit terhadap Yehuda, oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem. Dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dalam zamannya itu, majulah Fir'aun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Fir'aun membunuhnya di Megido. Segera sesudah ia melihatnya, pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburan sendiri. Maka rakyat negeri itu menyebut Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja, menggantikan ayahnya. Nah, anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tadi di dalam bacaan kita dikisahkan tentang seorang raja yang bernama Yosia, Raja Yosia. Nah, ada yang menarik kalau anak-anak mau belajar lebih jauh lagi tentang siapa ini Raja Yosia. Jadi, Raja Yosia ini adalah seorang raja yang sudah menjadi raja pada waktu dia berumur 8 tahun. Jadi pada waktu usianya atau umurnya 8 tahun, Yosia sudah menjadi raja. Nah, hebat kan? Masih kecil tetapi sudah menjadi raja. Dan ada yang lebih hebat lagi. Apa itu? Nah, di dalam bacaan kita tadi kita bisa mendapatkan cerita begitu ya. Kita bisa mendapatkan cerita bahwa ketika Raja Yosia memerintah pada waktu itu, ada seorang imam besar yang namanya Hilkiah. Dia menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Nah, itu seperti ini. Nah, ada Alkitab ya di sebelahnya Pak Pendeta ini, ada Alkitab yang sangat besar. Nah, imam besar Hilkiah pada waktu itu menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Nah, yang menarik adalah ketika kitab Taurat ini ditemukan oleh Hilkiah dan berita tentang penemuan kitab Taurat itu sampai kepada raja. Siapa tadi? Raja Yosia. Raja Yosia ingin kitab itu dibacakan.
Dia ingin mendengar firman Tuhan. Maka diutuslah seorang yang bernama Safan untuk membacakan kitab Taurat ini. Nah, setelah Raja Yosia mendengar firman Tuhan, Raja Yosia tidak diam saja, tetapi Raja Yosia melakukan apa yang difirmankan Tuhan itu. Nah, kita bisa melihat tadi Raja Yosia yang pertama apa? Memerintahkan semua rakyatnya untuk berkumpul di rumah Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Setelah mendengarkan firman Tuhan, dia mencari apa ya yang Tuhan inginkan. Oh, Tuhan ingin anak-anaknya semua rajin beribadah. Makanya Raja Yosia mengajak semua rakyatnya untuk rajin beribadah. Ayo semua datang ke rumah Tuhan, begitu. Yang kedua, setelah semua berkumpul di rumah Tuhan, Raja Yosia mengajak semua rakyatnya untuk mendengarkan pembacaan Alkitab, pembacaan firman Tuhan. Dan yang ketiga, Raja Yosia melakukan perjanjian dengan Tuhan untuk apa? Berjanji untuk hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Berjanji untuk melakukan semua yang diperintahkan Tuhan, dan juga berjanji untuk tidak melakukan yang Tuhan tidak suka. Itu perjanjiannya ya, yang dibuat oleh Yosia dan juga semua rakyatnya yang beribadah atau berkumpul di rumah Tuhan pada waktu itu. Nah, untuk anak-anakku yang berada di jenjang madya dan juga remaja, belajar dari kisah Raja Yosia yang kita baca dan kita dengarkan kisahnya tadi, Tuhan berpesan untuk kita semua, untuk anak-anakku semua. Yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang senang dan rajin untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Mulailah untuk secara rutin tekun membaca Alkitab. Maka di sana kalian semua akan mendapatkan hikmat. Apa itu hikmat? Pengetahuan untuk membedakan apa yang baik, apa yang jahat. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja-remaja Kristen, kita semua dapat terus berperilaku dan berpola hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan pesan Tuhan yang kedua, jangan tinggalkan ibadahmu. Meskipun saat ini kita belum bisa beribadah bersama dengan saudara-saudara persekutuan seperti biasanya, tetapi kita bisa memanfaatkan video-video yang disiapkan oleh kakak-kakak pamong kalian untuk terus membangun iman, membangun kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Jangan lupa setiap minggu untuk beribadah. Dengan rajin beribadah, dengan rajin mendengarkan atau membaca firman Tuhan, Pak Pendeta yakin kalian akan tumbuh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi remaja-remaja Kristen yang hebat dan tangguh. Tuhan memberkati. Teman-teman semua, mari kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Dengan tangan kanan di sebelah dada kiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman silakan duduk. Teman-teman semua, tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Untuk persembahan dari teman-teman bisa dititipkan ke orang tua atau transfer ke rekening atau melalui kode QR yang ada di sini. Untuk mengumpulkan persembahan ini, mari kita pujikan Betapa Hatiku. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk seluruh berkat yang sudah Kau berikan. Kiranya Kau melayakkan persembahan kami ini dan berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau memberkati seluruh komponen yang ada di negara ini. Kiranya Kau memberikan hikmat melalui kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ini. Berkati seluruh pelayan-pelayan. Kiranya Kau tetap memberi semangat dalam melayani warga jemaat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah adik-adik kami, teman-teman kami semuanya yang memasuki tahun ajaran baru. Kiranya Kau berkati dalam menjalani sekolah ini yang menggunakan sistem baru. Kiranya adik-adik boleh tetap memiliki yang semangat dan bisa beradaptasi. Kau berkati juga orang tua yang mendampinginya Tuhan, supaya mereka tidak lelah dalam menemani anak-anak dalam sekolah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menjamah, kiranya Tuhan memberkati supaya mereka boleh sembuh melalui obat-obatan yang diminum. Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan di dalam doa-Mu yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita pujikan sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Lupakanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, rasaku mengalah. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia, bukan setia sampai akhir hidupku. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita. Amin. Selamat hari Minggu. Hari Minggu.